dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, kepadatan kendaraan pemudik terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat pada Kamis malam. Seperti inilah kondisi arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek 3 hari jelang Lebaran Idul Fitri. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah Jawa Barat, Cirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terpantau padat di beberapa titik. Salah satunya, kepadatan kendaraan terpantau di ruas tol kilometer 55 Kelari Karawang, Jawa Barat. Di titik ini, kendaraan yang didominasi mobil pribadi hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 40 km per jam. Polisi dan pengelola tol Jasa Marga belum memberlakukan rekayasa arus kontraflow. Lalu bagaimana pantauan arus mudik pagi ini? Kita sapa rekan Rizka Sasabila yang berada di kilometer 166 Majalengka, Jawa Barat, dan juga rekan Alvin Saputra yang berada di Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita akan ke Rizka terlebih dahulu. Selamat pagi Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Pantauan arus mudik dari kilometer 166 pada pagi hari ini memang ramai lancar. Namun tadi pagi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat ini kami melihat adanya antrian masuk ke rest area tempat kami mengabarkan, tepatnya rest area 166. Adapun untuk antrian ini pada pagi hari ini tepatnya pada pukul 5:46 waktu Indonesia Barat saat ini sudah tidak adanya antrian, yang mana memang pada pagi hari tadi kebanyakan para pengendara ataupun pemudik ini beristirahat ataupun akan melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan selain itu juga arus lalu lintas sejak malam tadi ini terpantau ramai lancar, yang mana pemberlakuan one way ini sudah berjalan sejak hari Kamis siang kemarin pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Adapun pemberlakuan one way ini secara bertahap ataupun berperiode, yang pertama dilakukan dari kilometer 70 sampai dengan 188 dan kemudian dilanjutkan atau diperpanjang dari kilometer 189 sampai dengan kilometer 210 di ruas tol Palimanan Kanci. Adapun pada malam hari ini juga diperpanjang lagi dari kilometer 210 sampai dengan kilometer 263 tol Pejagan Pemalang. Sementara itu rencananya pada hari ini juga akan dilakukan one way nasional yang nantinya clearance area ini akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan one way-nya sendiri akan mulai digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dimulai dari kilometer 71. Adapun dari Korlantas ini juga sempat menghimbau pengguna jalan tol ataupun pengendara untuk mengutamakan keselamatan dalam perjalanan, kemudian juga memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima, serta mengecek kecukupan BBM atau daya kendaraan serta saldo uang elektronik dan daya perangkat komunikasi. Tidak lupa juga mematuhi rambu-rambu dan juga arahan petugas. Dan dalam waktu arus mudik pada tahun ini memang secara data ini volume kendaraan lebih meningkat daripada tahun lalu. Namun jika melihat kondisi jalan, karena rekayasa lalu lintas yang sudah diberlakukan sejak H-4 ini juga menjadi salah satu alasan mengapa jalan ataupun sepanjang ruas tol Cipali atau Cikopo Palimanan ini masih terpantau ramai lancar. Dan sebelumnya pada malam hari kemarin kami juga sempat berbincang dengan salah satu pemudik. Ini memang menurutnya pada tahun ini sendiri keadaan jalur ini lebih lenggang daripada yang sebelumnya ataupun pada tahun lalu. Sementara itu demikian, Hijul. Baik, dari Majalengka kita akan bergeser ke Tasikmalaya. Sudah ada rekan Alvin Saputra di jalur Gentong. Baik, Rizka, untuk volume kendaraan yang melintas di jalur Anda, apakah tadi dini hari sempat terjadi kepadatan? Lanjutin aja Rizka, tanya aja Rizka.
Baik, Rizka, untuk di lokasi Anda, apakah dini hari tadi ini sempat terjadi kepadatan? Ya, Hijul dan juga pemirsa, pada dini hari tadi di lokasi kami mengabarkan ini memang tidak terjadinya kepadatan, namun pada pukul 4.30 ataupun menjelang ba'da subuh ini memang adanya antrian kendaraan yang masuk ke rest area kilometer 166, yang mana kebanyakan para pengemudi ini berjalan dari arah Jakarta pada malam hari dan tiba di area ataupun kilometer 166 ini pada subuh tadi, yang mana mereka ini beristirahat dan juga sekaligus melaksanakan ibadah sholat subuh bagi mereka yang muslim. Sementara itu demikian. Ya, Rizka, apakah diterapkan batas waktu untuk bagi masyarakat yang ingin beristirahat di rest area kilometer 166 mengingat untuk volume ini semakin padat? Ya, untuk batasan waktu ini sendiri memang tidak diberikan batasan karena memang pada hari ini sendiri mengingat kantong-kantong parkir yang ada di kilometer 166 ini masih cukup banyak dan juga antrian untuk masuk dari ataupun masuk ke rest area kami mengabarkan ini tidak terlalu panjang sehingga masih ada kantong-kantong parkir yang tersedia bagi para pemudik ataupun pengendara untuk beristirahat di rest area kilometer 166, yang mana biasanya mereka ini tidak terlalu lama juga, Hijul dan juga pemirsa. Biasanya mereka hanya melaksanakan sholat kemudian beristirahat sebentar ataupun hanya sekedar melakukan pengisian bahan bakar. Sementara itu demikian. Ya, Rizka, apakah tersedia posko mudik di sana dan apa saja fasilitasnya? Ya, untuk posko mudik memang tersedia, salah satunya posko pantau Ketupat Lodaya dari Polres Majalengka yang juga turut memantau dan bersiap sedia untuk mengurai kepadatan jika adanya kepadatan di ruas kilometer 166 ini. Adapun fasilitas yang ada mulai dari tempat ibadah, kemudian berbagai macam kuliner, serta juga ada posko pijat bagi para pemudik yang merasa pegal telah lama mengemudi dari Jakarta hingga Cipali ini, yang mana juga dapat toilet yang tersedia banyak di rest area tempat kami mengabarkan. Seperti itu, Hijau. Baik, kita menuju ke jalur Gentong Tasikmalaya, pemirsa. Sudah ada Alvin Saputra. Alvin, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Hijul dan juga pemirsa, memasuki H-3 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Saat ini sudah banyak masyarakat ataupun pemudik yang sudah berkunjung ataupun melakukan mudik untuk ke kampung halamannya masing-masing, di mana saat ini tempat saya mengabarkan langsung berada di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Biasanya titik ini merupakan titik kemacetan ataupun terparah yang terjadi pada mudik-mudik sebelumnya, dan juga untuk jalur Lingkar Gentong ini biasanya akan padat pada saat arus mudik tiba, yang dimana untuk lalu lintas sendiri, pemirsa, terpantau hingga pagi hari ini masih terpantau ramai lancar dan belum adanya penumpukan ataupun kemacetan yang terjadi pada jalur Gentong ini, di mana pemirsa memang untuk lalu lintas sendiri untuk di Lingkar Gentong untuk ramai dan juga padatnya itu pada pukul 1 dini hari tadi hingga tadinya setelah sholat subuh banyak kendaraan ataupun volume kendaraan meningkat di jam tersebut. Untuk nantinya jalur Lingkar Gentong sendiri diprediksi akan memiliki puncak arus mudik pada tanggal 29 Maret ataupun H-2 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk kendaraan yang melintas di jalur Gentong pada hari ini memang masih didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Ini pemirsa bisa melihat langsung di layar kaca, inilah situasi terkini langsung dari letter U Gentong di Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk kelonjakan sendiri, kendaraan memang sudah setiap harinya sangat meningkat dan adanya kelonjakan tersendiri. Dan untuk jumlah kendaraan pada hari ini, data kemarin dan per hari ini sekitar ada 30.000 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan kecil dan juga sepeda motor. Untuk lalu lintas di Lingkar Gentong sendiri
Untuk bis dan juga kendaraan besar juga banyak yang melintas. Untuk bis sendiri biasanya membawa para pemudik dan juga untuk kendaraan besar biasanya membawa logistik ataupun barang-barang. Untuk masyarakat sendiri yang melintas di jalur Gentong diharapkan berhati-hati karena jalur Gentong ini sangat curam, memiliki jalan yang naik turun dan berliku, sehingga pemudik diharapkan waspada saat melintas jalur Gentong. Apalagi jika malam hari jalur Gentong sendiri minim penerangan, sehingga masyarakat diharuskan ekstra hati-hati agar selamat nantinya sampai tujuan. Dan nantinya untuk mudik pada tahun ini, Polres Tasikmalaya Kota juga telah menyiapkan 13 pos pengaturan lalu lintas untuk nantinya mengamankan para pemudik. Dan juga nantinya jika nantinya volume kendaraan meningkat dan juga terjadi kemacetan, pihak kepolisian juga nantinya akan memberlakukan one way ataupun satu arah untuk para pemudik. Demikian, kembalikan ke studio Hijul. Baik, terima kasih Alvin Saputra mengabarkan langsung dari jalur Gentong Tasikmalaya. Sebelumnya juga ada Rizka Sasabila mengabarkan dari Majalengka. Terima kasih rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik. Dipersembahkan oleh, didukung oleh